baik lokasi Malenggang maupun Yamin. Boleh keluarkan tanganmu dan juga serukan hei hei hei. Mari kita boleh menenangkan hati saat ini. Kita ambil waktu. Bagi yang masih berdiri, mohon bisa ambil tempat, duduk tenang. Saat ini kita mau cari pimpinan Tuhan. Kita akan menjalani seluruh rangkaian acara seminar hari ini. Yuk kita berdoa, kita cari pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan sendiri yang mengisi kami tentang kebenaran yang ingin Engkau sampaikan lewat topik kami hari ini. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran yang akan kami dengarkan hari ini. Ya Tuhan, hati kami siap mendengar dan kami juga siap memuji. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keagungan yang
Oke teman-teman, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua dan juga Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua. Satu kehormatan, satu kesempatan yang sangat berharga buat saya boleh berbagi satu pembelajaran yang sudah saya belajar sebelumnya berkaitan dengan tema kita hari ini, dan semoga boleh jadi berkat buat kita semua. Saya bawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sekali lagi kami menyampaikan salam selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, kiranya di usia yang 70 SKKK Malang ini dan terus bertambah usia, boleh semakin bertumbuh dan juga boleh terus berkembang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Oke, sebelum kita baca dan renungkan bagian firman Tuhan yang akan saya uraikan dan juga pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan kami di momen ulang tahun sekolah. Kami boleh belajar satu tema, satu topik, dan kami mau belajar firman Tuhan juga menanggapi isu berkenaan dengan topik yang akan kami bahas ini. Mohon pertolongan Tuhan buat kami semua, supaya kami yang remaja maupun orang tua, Bapak Ibu guru, kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan buat kami dalam menyikapi isu yang sedang marak berkaitan dengan LGBT di dunia ini. Bapak tolong kami dan mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangan keterbatasannya, supaya juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, topik Who Defines You ini berkenaan dengan isu LGBT, teman-teman ya. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, bisexual, sama transgender. Nah, pertanyaannya teman-teman, mengapa pembahasan mengenai LGBT ini kian marak nih? Sekarang ini kok kayaknya banyak yang bahas. Bahkan lambang seperti ini nih, misalnya gambar kayak ada warna-warni pelangi, itu langsung diidentikan dengan LGBT. Jadi kita agak hati-hati sekarang kalau gambar pelangi bisa disalahpahami sama orang ya. Ini agak membajak sebenarnya hak cipta kreativitas dalam warna-warni sebenarnya ya. Padahal kan belum tentu pelangi berkaitan dengan LGBT, belum tentu. Kenapa ya makin marak? Karena saya amati ini teman-teman, efek globalisasi dan propaganda yang masif. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini, kalau teman-teman sempat mendapat kiriman videonya, ada satu petinggi perusahaan film Disney di Amerika. Disney itu menaungi Marvel juga, teman-teman. Kalau yang pecinta Avengers, Iron Man, Spider-Man, itu yang dibawa naungan Marvel itu payung besarnya Disney. Nah, Disney ini petingginya, salah satu orang yang berpengaruh di dalam perusahaan Disney ini, dia di dalam forum terbuka, dia mengakui bahwa film-film Disney sekarang mengkampanyekan LGBT, menyisipkan unsur-unsur LGBT supaya anak-anak di seluruh dunia itu akhirnya bisa mengerti LGBT dan bisa menyesuaikan diri, bahkan bisa menerima LGBT itu, dan berharap supaya semua orang dewasa juga bisa mulai mengerti kalau anak-anaknya mau LGBT nggak apa-apa. Waduh, ngeri banget teman-teman ya. Saya waktu dapat video itu, saya sama istri jadi was-was. Sekarang kalau nonton film nggak boleh ninggalin anak nonton sendiri aja. Nah teman-teman juga mesti harus sangat hati-hati loh. Jadi film ini mulai bisa disusupi propaganda tentang LGBT ini. Nah, ada hal yang kedua juga yang juga masif, yaitu pihak-pihak berwenang, pemerintah-pemerintah di negara-negara luar, misalnya Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Pemerintahnya sendiri itu melegalkan, mensahkan tentang pernikahan sejenis misalnya. Jadi kalau bisa laki sama laki mau menikah, boleh, bisa dikeluarkan surat nikahnya. Ada wanita dan wanita mau menikah juga boleh, bisa dikeluarkan surat nikahnya. Teman-teman, kita bersyukur kita masih tinggal di negara Indonesia yang menentang keras hal ini. Itu bisa menjadi pagar yang melindungi kita. Tetapi karena efek globalisasi, itu tuh mulai disebar luaskan info itu. Sehingga efeknya apa teman-teman? Efeknya seolah-olah kita kalau nggak kritis, kita kan berpikir begini, wih di sana aja boleh kok, pemerintahnya aja izinin. Itu pemerintah yang kasih surat nikah, kenapa kita nggak boleh? Terus kita kalau nggak kritis, lama-lama kita bakal mau ikut-ikutan. Kita mau bilang nggak apa-apa, itu hak asasi, itu hak asasi manusia, orang bebas, nggak boleh dilarang. Wah teman-teman, bahaya sekali.
Pagi ini saya mau ajak kita untuk belajar bagaimana meresponi isu ini dengan tepat. Yaitu ini teman-teman, bagaimana cara kita meresponi isu LGBT, ini kuncinya. Kita harus ingat dan berpegang teguh pada otoritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu Alkitab teman-teman. Kita harus berpegang teguh dan kita ingat selalu Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Siapapun, orang apapun, dia petinggi dari perusahaan apapun atau petinggi dari negara manapun, kalau dia ngomong sesuatu, meskipun buat dia itu benar gak salah, tapi kalau omongan dia beda dengan Alkitab, kita harus tetap ikuti Alkitab. Karena sekali lagi dia otoritas tertinggi. Teman-teman, ada misalnya daerah atau negara tertentu yang sangat anti dengan kekristenan. Orang-orang di negara itu nggak boleh jadi orang Kristen. Kalau ketahuan bisa ditangkap misalnya, bahkan bisa ditembak. Nggak boleh punya Alkitab. Kalau punya Alkitab itu bisa ditangkap, dipenjara atau misalnya dibunuh. Mereka nggak boleh beribadah seperti kita, sehingga mereka beribadahnya diam-diam. Mereka beribadah di bawah tanah. Mereka menghafal Alkitab supaya kalau misalnya digerebek nggak perlu ada bukti konkretnya, tapi Alkitab sudah mereka hafal di dalam kepala dan hati mereka. Teman-teman, orang-orang Kristen yang di daerah atau negara seperti itu, mereka itu memegang teguh otoritas tertinggi Alkitab. Meskipun pemerintah negara itu melarang, mereka berusaha untuk tetap hidup tunduk pada otoritas tertinggi, yaitu firman Allah. Sehingga mereka tetap berjuang untuk beribadah setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kondisi tidak memungkinkan. Nah, sama halnya dengan isu LGBT, teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalnya di media sosial, wah teman-teman lihat video-video, ingat firman Tuhan itu menentang LGBT. Firman Tuhan itu tidak membenarkan perilaku LGBT itu. Nah, apa kata Alkitab tentang LGBT, teman-teman? Saya ajak kita buka Alkitab kita. Kalau kita bawa Alkitab hari ini, mari kita lihat Roma 1 ayat 18 sampai 32, teman-teman ya. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kita tidak baca semuanya. Saya ajak kita melihat ayat 18, ayat 22 sampai 27. Roma 1 ayat 18, 22 sampai 27. Saya bacakan buat kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 22 sampai 27. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Teman-teman, perhatikan, mereka melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Istri tidak bersetubuh dengan suaminya, mungkin dengan yang lain. Laki-laki, si suami juga tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan suami istri yang seharusnya dengan istrinya, tetapi dilakukan dalam bentuk kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Teman-teman, sampai di sini saya mau jelaskan begini. Teman-teman jangan salah paham tentang seks ya. Seks itu adalah sebuah desain Tuhan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, teman-teman. Dalam desain Tuhan, laki-laki dan perempuan sejak awal diciptakan, Adam dan Hawa, desainnya Tuhan supaya bisa beranak dan bercucu, itu memang lewat hubungan suami istri, lewat sebuah penyatuan yang disebut seks itu, teman-teman. Tetapi di dalam desain Tuhan itu harus di dalam koridor yang kudus, dalam koridor pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi yang kudus dan yang mulia dan yang baik ini mulai tercemar oleh dosa, sehingga mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Nah, Roma pasal 1 ini menjelaskan salah satu penyimpangannya ketika seks ini dilakukan secara tidak wajar di luar dari desain Tuhan di dalam koridor pernikahan yang kudus itu. Nah, ayat yang lain kita lihat juga 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, teman-teman. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat kita sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, perhatikan kata banci dan pemburit, teman-teman ya. Perhatikan kata banci dan pemburit, teman-teman. Mungkin kita jarang mendengar kata pemburit itu apa. Nah, kita bersyukur Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023 sudah menerbitkan Alkitab TB2, terjemahan baru edisi kedua, teman-teman ya. Ini menolong kita untuk mengerti kata-kata yang selama ini asing, sudah lebih diperbaharui, dimutakhirkan dengan kata-kata bahasa Indonesia kekinian yang lebih kita pahami. Mari kita lihat misalnya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 di Alkitab, kata pemburit ini diterjemahkan di dalam TB2 seperti apa, teman-teman ya. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina. Perhatikan, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, dan seterusnya. Saudara, kata banci dan pemburit di dalam TB2 itu diterjemahkan menjadi laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya. Artinya apa? Laki-laki yang ditiduri yang didefinisikan sebagai banci di dalam TB lama itu adalah laki-laki yang sudah mengalami disorientasi gender. Laki-laki yang kemudian menempatkan dirinya sebagai wanita untuk berpasangan dengan laki-laki yang lainnya. Tetapi laki-laki yang lain yang tidur dengan dia sebagai pelaku homoseksualitas, itu pun adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, satu ayat lagi yaitu Ulangan 22 ayat 5 untuk mempertegas kita bahwa transgender itu adalah sesuatu yang keji juga di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat Tuhan tidak berkenan. Mari kita lihat Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini konteksnya bukan cuma sekedar kayak, wih, berarti baju papa saya yang kalau bisa saya pakai itu nggak boleh dong. Nggak seperti itu, teman-teman ya. Tetapi ini konteksnya adalah transgender. Jadi gender laki-laki dia pakai identitas wanita, atau wanita pakai identitas laki-laki, sehingga dia mau menjadi transgender. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari LGBT, teman-teman ya? Ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah ini, teman-teman, pengaruh latar belakang keluarga. Nah, kita semua ini kan berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Faktor latar belakang keluarga kita itu bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan pengaruh yang tanpa sadar bisa membuat pembentukan identitas seksual kita bisa tidak berada di jalur yang seharusnya. Nah, kalau kita mengalami itu tuh, kita ada di dalam kondisi yang bisa beresiko menjadi jatuh dalam hal LGBT ini. Nah, laki dan perempuan di dalam pengaruh dari keluarga ada sedikit perbedaannya. Saya mau ajak kita lihat dari sisi laki-laki terlebih dahulu ya. Dari sisi laki-laki misalnya ini, teman-teman. Dari sisi laki-laki, kalau misalnya ayahnya absen, ibunya dominan, ini beresiko, teman-teman. Maksudnya gimana? Misalnya kalau dia berasal dari keluarga yang ayahnya tidak hadir, ayahnya tidak ada di dalam hidup dia, misalnya waktu dia masih kecil papanya sudah meninggal. Kemudian misalnya kalaupun papanya ada, tapi papanya tidak berperan, papanya seperti absen, sibuk bekerja, banyak di luar kota, jarang ada di rumah, kalaupun ada di rumah tidak berinteraksi dengan anak laki-lakinya. Tetapi yang dominan berperan adalah ini misalnya ya, mamanya, ibunya yang dominan. Nah, teman-teman, anak tuh ya, dia belajar bertumbuh di dalam hidupnya
termasuk di dalam pembentukan identitas gendernya, itu mau nggak mau dia harus belajar mencontoh dari orang yang ada di dekat dia. Nah kalau misalnya dia dari kecil dia cuma dekatnya dengan mama, dia hanya mendapat bahan pembentukan identitas gendernya dari mamanya yang adalah seorang wanita. Dia hanya menyerap dari bahan pembentukan itu dari mamanya, dari papanya laki-laki tidak dapat. Kalau dari laki-laki tidak dapat, pada usia misalnya 3-4 tahun, menurut ahli psikologi, itu adalah masa yang penting untuk pembentukan identitas seksual atau gendernya, sehingga seharusnya dia dekat dengan orang tua atau dengan wali atau dengan pengasuh yang segender dengan dia. Tapi kalau dia laki-laki, dia dekatnya dengan wanita, dia hanya dapat bahan dari wanita, maka dia akan menyerapnya aspek-aspek yang berhubungan dengan keibuan atau kewanitaan. Dari bahan-bahan pria dia nggak punya. Kalau gitu yang terjadi teman-teman, dia akan bertumbuh semakin dewasa, semakin besar, masuk di usia remaja, justru bahan-bahan kewanitaan yang banyak, bahan-bahan kepriaannya defisit, nyaris nggak ada. Kalau nggak ada, dia nanti akan seperti wanita, sukanya juga sama laki-laki, berperilakunya atau berperasaan atau beremosinya itu juga lebih seperti wanita. Nah ini salah satu resiko bahaya yang bisa terjadi. Yang kedua, kalau ini teman-teman ya, kalau ayahnya sebenarnya ada di rumah, ayahnya nggak absen, ayahnya sering ada di rumah, tapi figur ayahnya negatif dan destruktif. Figur ayahnya tuh figur ayah yang bengis, ayah yang jahat, ayah yang sering memukul ibunya, ayah yang sering memaki-maki dengan kata-kata yang kasar, ayah yang sering menyakiti ibunya. Nah dia kan laki-laki, dia lihat, wih, oh papa saya laki-laki seperti ini ya. Apalagi kalau orang-orang di rumah dia, kakak-kakak dia laki-laki juga semua kasar-kasar, semua bengis-bengis. Nah dia waktu melihat mamanya ditindas, mamanya dijahati seperti itu, dia tidak ingin menjadi laki-laki yang bengis dan jahat seperti itu. Apalagi kalau dia dekatnya dengan mamanya, dia tidak mau mamanya terus-menerus jadi korban, sehingga dia akhirnya dalam hati tanpa dia sadari, dia nggak kepengen jadi seperti laki-laki seperti itu. Ditambah kalau dia lihat itu semua menakutkan, dia juga nggak berani mendekat. Dia nggak dapat bahan dari laki-laki itu, dan dia nggak kepengen jadi laki-laki seperti yang dia lihat, yang negatif dan destruktif itu. Nah itu akan beresiko membentuk dia akhirnya mengalami disorientasi seksual. Akhirnya dia bisa tumbuh menjadi pria yang identitas seksualnya tidak utuh, tidak menjadi pria yang sejati, tetapi dia lebih akhirnya melekatnya kepada wanita, menyerapnya dari sisi wanita. Itu yang terjadi pada pria. Itu mencakup aspek eksternal dan internal. Jadi maksud saya begini teman-teman, kalau anak tumbuh, dia memang melihat, tapi dia bukan cuma melihat menyerap sisi luarnya aja. Jadi misalnya seolah-olah, mamanya suka memasak, jadi dia suka memasak. Mamanya suka setrika, jadi dia suka setrikaan. Itu mungkin bisa dia serap, dia jadi punya hobi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh wanita. Tetapi bisa juga kejadian, misalnya gini, dia menyerap internalnya, yang eksternalnya dia mulai dapat dari lingkungan di sekitarnya. Nah maka nggak heran kalau misalnya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat di film atau mungkin pernah ketemu di dunia nyata, ada orang yang kelihatannya maco, badannya gagah, kayak seperti gambar ini teman-teman ya, seperti dia fitness, dia benar-benar berotot, penampilannya seperti penampilan laki-laki sejati. Ternyata makin kita kenal, dia ternyata gemulan. Ternyata makin kita tahu, dia ternyata seorang gay. Kok bisa begitu ya? Luarnya casingnya kayaknya maco banget gitu, tetapi kok dalamnya enggak. Nah karena yang dia serap itu bukan hanya eksternal saja, yang dia serap itu adalah internalnya. Bagaimana di dalam dirinya itu bahan-bahan pembentuknya, itu bahan-bahan kewanitaan yang menyerap di dalam diri dia. Nah di luarnya dia bisa menyesuaikan. Dia lihat cowok-cowok itu pada nge-gym, dia bisa ikut-ikutan nge-gym. Tapi dalamnya sebenarnya internalnya udah kebentuknya menyimpang, teman ya. Nah sekarang saya mau ajak kita lihat dari sisi wanita, teman-teman. Dari sisi wanita bisa terjadi kemungkinannya begini, teman-teman ya. Nilai-nilai feminitas ditolak dalam latar belakang keluarganya. Maksudnya begini, wanita itu kan dia dari lahir juga dari rahim mama yang seorang wanita. Jadi karena dia sudah lahir dari wanita, dia mungkin juga sudah dekat dengan wanita, kemungkinan besar dalam pembentukan identitas seksualnya tidak sebergumul seperti pria tadi ya.
Nah dia karena udah lahir dari wanita, tapi kok bisa ya wanita itu juga ada yang jadi transgender, wanita itu juga ada yang mengalami lesbian, dia nggak suka sama laki-laki, sukanya sama wanita. Kemungkinan yang terjadi ini teman-teman, kemungkinan bahan-bahan feminitas atau nilai-nilai feminitas di dalam latar belakang keluarganya itu ditindas atau ditolak. Misalnya mamanya setelah melahirkan dia dari keluarga yang sangat sulit, mamanya harus kerja kerasnya udah seperti pria, karena misalnya papanya tidak hadir, papanya gak ada, dan mamanya itu udah jadi pekerja kasar juga, sehingga mamanya udah gak dekat dengan dia, dan mamanya harus berusaha menjadi seorang pria juga seolah-olah. Nah ini nih dia bisa kehilangan nilai-nilai feminitas atau bahan-bahan feminitas itu. Atau misalnya mamanya itu tidak suka dengan wanita, mamanya lebih sayang dengan anak-anak laki-laki, dengan orang-orang yang laki-laki di dalam rumahnya. Karena ada ibu-ibu, ada wanita-wanita yang gak mau jadi figur yang kelihatan lemah. Kalau lemah itu nanti jadi korban, ditindas oleh laki-laki, sehingga dia lebih kepengen jadi, udah saya mau sekuat laki-laki juga. Nah akhirnya nilai feminitas di rumah itu juga ditolak, juga gak ada. Nah kalau gak ada, si anak ini gak dapat bahannya. Karena gak dapat bahannya, berjarak dengan ibunya, dia akhirnya menyerapnya juga akhirnya jadi bahan-bahan yang bukan gendernya, bahan-bahan laki-laki juga. Yang kedua teman-teman, yang kemungkinan terjadi adalah ini. Si anak ini nggak terlalu ada masalah soal feminitas, dia bisa tumbuh feminin juga, dia dekat juga dengan misalnya dengan mamanya secara jarak begitu ya, sehingga dia tahu wanita tuh harus seperti apa, cara berpakaian seperti apa, perilakunya seperti apa. Tapi secara kasih sayang ternyata defisit. Si mama ternyata nggak terlalu hadir memberikan kasih sayang, perhatian kepada dia. Papa juga begitu. Nah akhirnya anak seperti ini bisa jadi wanita yang baik-baik aja, tapi karena ada haus kasih sayang besar, waktu dia bertumbuh makin besar, dia dekat dengan sesama wanita, misalnya teman-teman sekolah dia, teman-teman akrab dia. Di antara teman-teman dia ada yang akrabnya misalnya kelewatan batas. Saking akrabnya tuh sampai masih misalnya sering pegangan sama dia, sering merangkul dia, memeluk dia dan sebagainya. Lalu teman-teman dia yang sesama wanita ini mulai mengisi kekosongan dia, kasih sayang dia kosong. Nah itu juga bisa menjadi kerawanan atau resiko dia akhirnya juga bisa jatuh di dalam lesbian. Jadi ada banyak wanita-wanita tuh ya, dia sebenarnya kelihatannya normal-normal aja, tapi satu titik kok dia bisa lesbian. Kemungkinan karena ada defisit yang besar dan terisi oleh teman wanitanya yang memberikan kasih sayang sampai kelewat batas. Teman-teman, dari beberapa hal ini saya berharap kita boleh mulai misalnya ya lebih reflektif, lebih melihat kondisi diri kita. Kalau misalnya diri kita ada nih ya kecenderungan atau misalnya ada faktor-faktor seperti itu, misalnya orang tua kita, papa kita sudah nggak ada sejak kita kecil dan sebagainya, teman-teman perlu waspadai. Berita baiknya adalah apakah kalau kondisi seperti ini pasti kita akan jadi LGBT? Enggak teman-teman. Kalau first family, rumah pertama kita itu tampak tidak ideal, kita tetap bisa dalam anugerah Tuhan dipertemukan dengan second family. Misalnya kalau teman-teman aktivis gereja, teman-teman datang ke gereja, gereja itu bisa jadi second family. Teman-teman bisa ketemu misalnya orang tua rohani, kakak-kakak rohani. Mereka bisa jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sehat, yang bisa menolong teman-teman untuk misalnya membentuk supaya apa yang teman-teman nggak dapat di rumah pertama bisa dapat di rumah kedua. Maka sangat penting teman-teman bertemu dengan komunitas-komunitas yang sehat. Kalau teman-teman rasa di rumah, iya loh, saya banyak mengalami defisit seperti ini, saya encourage, saya dorong teman-teman cari komunitas yang sehat. Misalnya pergi ke satu komunitas persekutuan remaja di gereja, atau misalnya pergi ke satu kelompok kecil yang kita tahu kelompok kecil itu adalah kelompok kecil yang baik, yang sehat, yang bisa menolong kita di dalam pembentukan ini dengan lebih sehat. Nah, kemungkinan penyebab LGBT berikutnya adalah ini teman-teman. Kalau tadi faktor pertama adalah karena pengaruh lingkungan keluarga. Yang kedua adalah kalau terjadi pelecehan seksual. Teman-teman, kalau anak-anak pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecilnya, bisa ada resiko yang sangat parah, yaitu ini teman-teman. Identitas seksualnya menjadi tidak jelas dan membingungkan. Mohon maaf teman-teman ya, misalnya kalau ada anak laki-laki, dia dilecehkan secara seksual oleh orang dewasa yang juga laki-laki.
atau misalnya oleh kakaknya yang belum sangat dewasa tapi remaja tapi laki-laki juga. Nah waktu dia masih kecil dia nggak mengerti. Teman-teman bicara soal pelecehan itu ada dua jenis teman-teman ya. Ada pelecehan yang sifatnya hanya berupa sentuhan, tidak sampai mohon maaf melakukan hubungan seperti hubungan seksual atau persetubuhan, tapi itu juga sudah masuk kategori pelecehan karena misalnya menyentuh area-area sensitif di dalam tubuh dia untuk mendatangkan misalnya kenikmatan seksual buat si pelakunya. Teman-teman yang menjadi korban itu tuh bisa mengalami ini nih teman-teman. Kalau anak laki-laki dia dilecehkan, dia dalam masa kecilnya dia belum mengerti itu apa, lalu dia dilecehkan seperti itu bisa mengaburkan identitas dia. Waktu dia makin bertambah dewasa, dia masuk usia remaja, dia mulai bisa mengalami trauma itu, dan trauma itu bisa membuat dia merasa, saya ini laki atau wanita ya? Saya kok diperlakukan seperti ini oleh laki-laki? Akhirnya kalau misalnya dia juga mulai misalnya ada di usia yang organ-organ reproduksi dia mulai berkembang, karena pengalaman traumatis itu nggak bisa lepas dari pikiran dia akhirnya terpengaruhnya adalah saya jangan-jangan harus berhubungannya sama laki-laki. Nah di situ dia bisa jadi gay, dia bisa jadi orang yang akhirnya jatuh dalam homoseksual. Atau yang kedua, misalnya dia anak perempuan. Anak perempuan kalau dia juga adalah korban pelecehan seksual dari orang lain, misalnya pelakunya adalah laki-laki. Nah karena dia akhirnya udah bertumbuh dan dia trauma sekali, dia benci sekali dengan laki-laki, dia nggak mau dekat dengan laki-laki. Karena dia nggak mau dekat dengan laki-laki, dia milih dekatnya sama wanita. Nah kalau dia dekat dengan wanita, itu juga bisa terjadi penyimpangan. Akhirnya dia bisa jatuh juga dalam lesbian. Jadi pelecehan seksual ini juga beresiko teman-teman ya. Kalau saya berharap nggak ada yang terjadi pada kita, tapi kalau ada di antara kita yang pernah mengalami peristiwa ini, teman-teman perlu cari pertolongan, jangan dibiarkan sebelum dampaknya itu meluas atau membesar di dalam hidup kita. Saya mau sampaikan adalah ini teman-teman ya, pengaruh faktor lingkungan. Kalau tadi keluarga, lalu masa lalu kalau kita mengalami pelecehan, yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu maksudnya begini teman-teman, bisa aja kalau kita nih tumbuh dari keluarga yang oke-oke aja, tapi kita masuk ke dalam lingkungan yang tidak oke. Contoh, misalnya penjara. Penjara itu kan biasa dikelompokkan sesuai dengan gendernya. Penjara laki-laki isinya tahanan laki-laki semua, atau penjara wanita isinya tahanan wanita semua. Nah teman-teman, waktu dikondisikan bertahun-tahun di dalam penjara dengan semua orang yang segender, itu nanti bisa terjadi penyimpangan karena faktor lingkungan ini. Waktu ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan emosional, ingin dikasih, ingin diterima, ingin disayang, akhirnya yang ada di sekelilingnya semua segender. Nah di situ bisa terjadi penyimpangan LGBT ini. Contoh yang lain yang saya juga pernah lihat, misalnya di luar negeri, itu ada taman-taman kota yang misalnya negara yang banyak TKW-nya, tenaga kerja wanita dari Indonesia misalnya teman-teman ya, dan juga dari beberapa negara lain misal Filipina dan sebagainya, tapi di negara itu TKW-nya banyak, dan setiap hari Minggu atau hari Sabtu menjadi hari libur mereka, itu TKW-TKW-nya berkumpul misalnya di satu taman kota. Teman-teman, waktu mereka berkumpul itu sejauh mata memandang semuanya TKW, wanita semua. Dan mereka ini perantau yang jauh dari keluarga. Mereka bekerja Senin sampai Sabtu misalnya. Hari Minggu mereka rindu refreshing. Mereka rindu mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dari orang-orang terdekat yang bertahun-tahun mereka udah gak dapatkan. Tapi sekarang mereka bisa dapatkannya dari teman-teman mereka yang semuanya wanita. Nah di situ tuh saya pernah mengamati, ada tuh yang akhirnya punya keintiman yang kelewat batas. Terjadi peristiwa lesbian seperti itu karena faktor lingkungan. Nah pertanyaan berikutnya, sebelum nanti teman-teman misalnya masuk dalam tanya jawab, kalau teman-teman ada ya, ini biasa yang suka menjadi isu diskusi atau pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana dengan anggapan penyebab LGBT karena faktor genetik, karena faktor keturunan? Nah ada orang-orang tuh yang berargumentasi begini untuk membenarkan bahwa LGBT itu bukan maunya saya kok, ini bawaan keturunan, saya dilahirkan begini kondisinya. Nah teman-teman, saya termasuk yang tidak setuju dengan argumentasi itu. Teman-teman begini, kita mesti bedakan orientasi seksual dengan perilaku seksual. Orientasi seksual adalah mungkin sebuah kecenderungan di dalam diri kita yang mungkin kita bisa tertariknya seperti apa nih secara seksual pada orang-orang sekitar kita.
Tapi perilaku seksual adalah perilaku yang mewujudkan orientasi itu. Nah, saya mau menjelaskan begini. Saya pernah bertemu dengan anak remaja yang laki-laki, masih SMP, dia melakukan terapi hormon. Karena dia laki-laki, dia secara tubuh, secara identitas gender fisiknya laki-laki, nggak ada masalah dengan misalnya organ-organ penentu gendernya dia. Tetapi di dalam diri dia ada hormon-hormon yang tidak stabil atau tidak seimbang. Dalam diri dia ditemukan ada hormon-hormon yang seharusnya dimiliki oleh anak wanita, tapi ada di dalam diri dia agak kebanyakan begitu teman-teman. Nah, yang dia lakukan adalah dia lakukan terapi hormon. Jadi dia cerita sama saya, dia secara berkala dia pergi melakukan terapi hormon. Teman-teman, memang saya waktu itu kenal dia ya gak lama, tapi waktu saya dengar cerita itu saya berpikir oke nih, secara fisik ada nih yang bisa seperti itu ya. Di dalam tubuhnya pria tapi bisa ada pengaruh misalnya hormon kewanitaan. Dan saya duga kalau misalnya hormon itu bisa mempengaruhi emosinya, jangan-jangan ada pembawaan wanita yang bisa ke bawah juga dalam diri dia. Taruhlah karena efek fisik atau hormon itu, dia akhirnya bisa secara orientasi dia jadi susah suka dengan lawan jenis. Misalnya dia laki-laki, dia jadi akhirnya nggak gampang naksir sama wanita. Misalnya karena efek hormon itu, dia justru gampang naksirnya, gampang tertariknya dengan sesama pria misalnya. Nah, ini kan ada masalah di orientasi. Oke, kalau misalnya orientasi bisa terjadi karena biologis atau karena genetik, kita tetap bisa menentukan perilakunya, jangan sampai kita lakukan. Maksudnya begini teman-teman, firman Tuhan berkata LGBT itu adalah kekejian buat Tuhan. Kalau kondisi kita ternyata kita nggak bisa suka sama lawan jenis karena faktor apapun di dalam diri kita punya pilihan untuk hidup kudus dengan tidak berpasangan atau dengan tidak menjalin relasi khusus dengan yang sejenis itu, teman-teman. Kalaupun kita tidak bisa suka dengan lawan jenis, kita punya pilihan untuk menjalani hidup yang di dalam Alkitab digunakan istilah selibat. Selibat itu artinya kita hidup tidak berpasangan. It's okay, kita bisa tetap hidup kudus dengan kondisi kita tetap single dan gak jadi masalah. Nah teman-teman, Rasul Paulus seorang rasul yang besar, dia pun tidak menikah. Tapi hati-hati jangan salah paham ya, dia tidak menikah bukan berarti dia ada masalah dengan LGBT ini, enggak. Dia seorang rasul yang baik dan kudus, tapi dia tidak menikah, dia mendedikasikan hidupnya untuk seumur hidup melayani Tuhan. Jadi teman-teman harus memahami bahwa homoseksual lawannya itu bukan heteroseksual. Kalau dia bisa dipulihkan orientasinya lewat bimbingan, lewat perjumpaan misalnya dengan psikolog, dengan konselor, atau dengan anugerah Tuhan memulihkan orientasi dia, sehingga dia yang dari dia tadinya orientasinya ketertarikan sejenis bisa jadi lawan jenis, puji Tuhan. Tapi kalau dia udah berjuang, dia tetap gak bisa suka sama lawan jenis. Lawan dari homoseksual bukan heteroseksual. Lawan dari homoseksual adalah holiness, kekudusan, kesucian teman-teman. Sehingga dia bisa punya pilihan untuk tidak menikah, tetap hidup kudus di dalam kesendirian dia. Nah, ini yang kita harus pahami teman-teman ya. Jadi saya sangat tidak setuju kalau misalnya ada yang bilang karena faktor genetik jadi LGBT seolah-olah nggak ada masalah. Enggak, kita tetap bisa punya pilihan melawan LGBT itu untuk tidak melakukannya, untuk melawannya dengan memilih misalnya jalan kita hidup sendiri tanpa berpasangan. Nah, apa yang perlu sangat diperhatikan orang tua supaya anak-anak tumbuh sehat dan tidak terpengaruh LGBT, teman-teman. Di sini saya lihat ada beberapa orang tua juga yang hadir. Kalau kita sebagai orang tua, kita mau didik anak-anak kita, atau nanti teman-teman remaja kalau sudah menikah menjadi orang tua, apa yang harus sangat diperhatikan oleh kita supaya anak-anak kita jangan sampai tumbuh tidak sehat dan bisa terpengaruh dengan LGBT ini kuncinya teman-teman ya. Ada dua tiang penyangga penting di dalam keluarga. Dua tiang penyangga penting ini mudah diingat dan saya harap kita semua ingat seterusnya, yaitu yang pertama kekudusan, yang kedua adalah kerukunan. Teman-teman, kekudusan itu artinya kita memilih hidup kudus taat pada firman Tuhan. Tadi kita sudah lihat firman Tuhan menentang LGBT, maka kita akan berjuang sekuat tenaga untuk tidak kompromi. Kita tadi sudah nyanyikan lagu tak ada kompromi teman-teman ya. Dan kita sungguh-sungguh hidup nggak ada kompromi dengan LGBT, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya dalam isu LGBT, dalam hal-hal lainnya apa yang Tuhan tidak perkenan di dalam firman-Nya kita tidak lakukan.
Kita akan belajar untuk hidup setia dengan firman Tuhan. Itu namanya kekudusan. Termasuk dalam kekudusan pernikahan. Kita tidak selingkuh, kita tidak melihat pornografi, kita tidak melakukan percabulan, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, kita tidak melakukan penipuan, ketidakjujuran dan sebagainya. Itu masuk area kekudusan. Yang kedua adalah kerukunan. Kerukunan itu artinya kita menjalin relasi. Kalau orang tua, papa dan mama, suami dan istri rukun, harmonis. Bisa ada konflik, bisa ada gesekan, tapi waktu ada konflik dan gesekan itu cepat-cepat diselesaikan. Kalau bisa jangan sampai tunggu matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam udah selesai. Jangan biarkan berlarut-larut. Masalah yang tidak terselesaikan akan menjadi bola salju yang terus bergulir makin lama makin besar. Semakin besar itu efeknya sudah akan makin menghancurkan, makin susah diselesaikan. Tapi waktu masih kecil-kecil, kita selesaikan sebelum matahari terbenam. Nah, kerukunan itu juga antara orang tua dan anak, supaya anak dan orang tua hubungannya juga relasinya harmonis. Sedari kecil orang tua dan anak bangunlah relasi yang dekat, yang harmonis. Kita tadi udah belajar, kalau anak nggak dekat dengan orang tua, dalam tumbuh kembang anak bisa ada masalah. Bahan-bahan pembentukan identitas seksualnya dia bisa mengalami kekurangan. Tapi kalau dekat, itu akan lebih menopang anak tumbuh dengan sehat. Teman-teman, ada satu cerita tragis teman-teman ya. Kisah nyata tentang anak yang bernama Larry, umur 15 tahun, dan Brandon, umur 14 tahun di Amerika Serikat. Kejadian tahun 2008. 2008 teman-teman, sekitar bulan Februari, ada satu peristiwa tragis yang masuk ke dalam berita di Amerika Serikat dan cukup menghebohkan di sana. Melewati perjalanan hidup yang benar-benar berantakan, banyak sekali masalah. Dia lahir dari mama yang seorang pecandu narkoba. Dan mamanya itu waktu melahirkan dia, mamanya juga umurnya masih belasan tahun. Jadi mamanya itu kelihatannya masuk ke dalam pergaulan bebas yang udah berantakan. Dia pecandu narkoba, hamil, melahirkan anak, gak bisa gedein anak. Akhirnya mamanya tinggalkan anak, lepaskan hak asuhnya, dan mamanya masuk ke dalam panti rehabilitasi. Akhirnya anaknya dititipkan ke dalam keluarga yang mengadopsi. Larry ini diadopsi sama keluarga yang kita juga nggak tahu bagaimana kondisi keluarganya. Tapi kalau lihat tumbuh kembangnya tampaknya juga bermasalah. Karena waktu dia misalnya umur 6, waktu dia masih kelas 1 SD, dia nggak bisa sekolah, nggak bisa baca, bicara juga nggak jelas, sehingga dia ketinggalan. Dia nggak naik kelas waktu 1 SD. Dan dia emosinya berantakan sekali. Di rumah dia suka misalnya tusuk-tusukin tembok pakai obeng. Kalau diajak ke supermarket, dia suka mencuri barang-barang di supermarket. Aduh, ini anak tumbuh sangat bermasalah. Waktu umur 10 tahun, Larry ngomong sama teman-temannya, saya seorang homoseksual, saya gay. Umur 10 tahun teman-teman. Lalu dia mulai berdandan seperti wanita. Dia pakai eyeliner, dia pakai lipstick. Bahkan nama dia Larry, dia bilang sama teman-temannya, jangan panggil saya Larry, panggil nama saya Leticia. Wah, jadi dia jalan-jalan, dia makin gak peduli. Orang ngatain dia gak peduli. Waktu dia umur 15 tahun, dia suka sama satu cowok yang namanya Brandon, umur 14 tahun. Brandon ini bukan cowok homoseksual, bukan. Dia suka sama si Brandon, terus dia mulai ngedeketin. Kalau ngelewatin Brandon suka bilang, "Hi my love," dan sebagainya. Si Brandon ilfeel, si Brandon rasa risih. Nah, satu kali si Larry dia ngajak Brandon untuk berkencan menjelang hari Valentine bulan Februari. Dia bilang, kamu harus jadi my Valentine ya nanti pas 14 Februari kita ngedate bareng. Si Brandon gak mau, apa-apaan sih? Terus si Larry bilang begini, kalau kamu gak mau, aku sebar loh cerita asmara, hubungan asmara antara aku sama kamu ke orang-orang banyak. Wah, si Brandon makin kesel. Padahal gak bener, si Brandon gak pernah ada hubungan apa-apa sama dia. Brandon gak setengah mati dengan si Larry ini. Tapi si Larry ini yang agresif ya, yang terus menggoda, terus mengancam, meneror dan sebagainya. Nah, satu hari, beberapa hari sebelum tanggal 14 Februari 2008 itu, Brandon lagi main basket seperti di lapangan ini kan lapangan basket teman-teman ya. Dia lagi main basket sama teman-temannya. Si Larry terus kemudian lewat. Terus si Larry ngegodain. Terus Larry bilang sama Brandon, jangan lupa ya Valentine sebentar lagi, my love gitu. Wow, dia lagi godain begitu di depan teman-temannya. Brandon tuh makin kesel. Itu dia dipermalukan seperti di depan publik.
Akhirnya pada tanggal 12 Februari 2008 pagi-pagi jam 8, sekitar jam 8-an, di ruang lab komputer sekolahnya, Larry itu lagi ketik-ketik di komputer. Si Brandon itu milih duduk di belakangnya teman-teman. Nah lagi di belakangnya si Larry, si Brandon bolak-balik, dia kayak bingung-bingung gitu. Akhirnya kira-kira jam menunjukkan sekitar pukul 8.15 pagi, Brandon keluarin pistol dari tasnya, ditembak Larry 2 kali. Dedek. Terus si Larry sekarat, terus si Brandon lempar pistolnya, terus dia keluar dari sekolah. Akhirnya si Larry dirawat di rumah sakit, cuma bisa bertahan 2 hari. Persis tanggal 14 Februari 2008, hari Valentine tahun itu, Larry meninggal dunia dalam kondisi yang tragis. Pertanyaannya, Brandon ini kan bukan gay, kok dia bisa sampai sebengis itu? Cuma digoda-godain, cuma dikata-katain my love, dia sampai ambil pistol tembak si Larry. Nah kita perlu lihat backgroundnya Brandon. Ternyata Brandon punya background yang gak kalah tragis dengan Larry. Brandon itu lahir dari keluarga yang papa mamanya bercerai. Waktu papa mamanya masih bersama, itu sehari-hari berantem terus. Dan papanya bengis dan kasar. Papanya itu kalau lagi berantem sama mamanya itu udah KDRT, dijambak rambutnya, dicekek. Bahkan papanya pernah pakai pistol tembak mamanya, kena lengan mamanya. Bahkan dia pernah todoin pistol di kepala mamanya. Teman-teman, akhirnya papa dan mamanya cerai. Waktu papa mamanya cerai, si mamanya ini yang ambil hak asuh dari si Brandon. Akhirnya Brandon ikut mamanya, tapi nggak lama mamanya pecandu narkoba, masuk panti rehabilitasi juga. Akhirnya balik lagi ke papanya, tapi papanya yang bengis, yang kayaknya agresif seperti itu, papanya jarang ada di rumah. Brandon akhirnya main sama pergaulan teman-teman yang bermasalah semua. Maka nggak heran gambaran sekelam itu membentuk dia juga jadi anak remaja yang sangat bermasalah seperti ini. Teman-teman, ini adalah contoh Larry dan Brandon tumbuh dari keluarga yang tiang penyangga kekudusan dan kerukunan itu gak ada. Kalau kita di dalam rumah tangga gak ada 2 tiang penyangga itu, pasti akan jadi masalah ya, diri kita maupun anak-anak kita. Nah teman-teman, maka dari itu penting sekali untuk kita perhatikan 2 tiang penyangga penting itu. Nah pertanyaan berikutnya untuk hal yang lebih praktis teman-teman, saya akan lebih cepat. Jika kita merasa ada kecenderungan LGBT dalam diri kita, apa yang harus dilakukan? Nomor 1 udah pasti, kita harus sadar dan sungguh-sungguh mau taat pada firman Tuhan. Kita nggak kompromi. Kita tahu ini salah, kita sadar, Tuhan saya tahu ini salah, saya mau hidup taat pada firman Tuhan. Decision atau keputusan itu harus ada dulu dalam diri kita. Yang kedua, cari pertolongan Tuhan. Tema kita adalah Who Defines You? Siapa yang mendefinisikan kita? Tiada lain adalah Tuhan Sang Pencipta kita. Dia yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia yang mulia. Dia menjadikan kita imago Dei, gambaran yang mulia teman-teman, yang serupa dan segambar dengan Allah kita yang mulia ini. Dan Dia tidak pernah merancangkan kita untuk terjadi penyimpangan di dalam hidup kita. Kalau Dia ciptakan kita sebagai laki-laki, Dia ciptakan kita sebagai wanita. Laki-laki dan wanita yang Tuhan ciptakan, Tuhan gariskan dan Tuhan inginkan. Desain laki-laki dalam diri kita maupun wanita dalam diri kita adalah wanita dan laki-laki yang mulia, yang betul-betul sesuai dengan desain yang Tuhan ciptakan buat diri kita. Teman-teman, yang ketiga adalah cari pertolongan sesama. Saya memberikan satu link www.pancaranugrah.org. Teman-teman, ini adalah satu lembaga yang memang banyak melayani teman-teman yang bergumul dengan LGBT, dengan kecanduan seksual dan sebagainya. Nah, beberapa teman saya yang seorang konselor juga, mereka juga tergabung di dalam tim Pancaran Anugerah ini. Kalau teman-teman butuh informasinya, bisa mengakses link website ini dan teman-teman bisa menghubungi mereka untuk cari pertolongan. Yang kedua, bisa menghubungi konselor. Saya dan Miss Mendri dan beberapa Miss di tempat ini, termasuk Miss Sari, juga Miss Nuris, kami tergabung di dalam pelayanan Halo Konselor, teman-teman ya. Pelayanan Halo Konselor itu linknya ini, teman-teman. Teman-teman bisa hubungi misalnya nomor WA yang ada di situ secara tidak berbayar. Pelayanan ini pelayanan sukarela, tidak berbayar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di hari kantor, di jam kerja Senin sampai Jumat, teman-teman ya. Nah, nanti akan dilayani oleh admin kami dan akan dijadwalkan pertemuan konseling secara online. Kalau butuh layanan konseling secara onsite, teman-teman bisa datang ke Pastorium yang ada di Taman Dieng 3. Nah, teman-teman, selain mencari bantuan konselor, teman-teman bisa cari juga bantuan guru atau pembina
Kalau dengan orang tua hubungannya baik, teman-teman juga bisa cerita sama orang tua. Tapi kalau teman merasa, aduh saya nggak terlalu yakin orang tua saya bisa mengerti saya, jangan orang tua saya malah marah, ya teman-teman nggak usah paksain. Teman-teman bisa cari teman yang teman-teman bisa percaya, atau beberapa pilihan yang tadi itu. Tapi teman-teman harus cari pertolongan ya. Menghadapi sendiri jauh lebih berat. Tapi kita bertemu dengan orang yang bisa menolong kita akan meringankan pergumulan kita. Pertanyaan terakhir, jika orang di dekat kita bergumul dengan LGBT, apa yang harus dilakukan? Teman-teman, kalau misalnya ada orang di dekat kita yang bergumul dengan LGBT, kita harus melakukan apa? Misalnya dia teman kita, misalnya dia tetangga kita, misalnya dia kenalan kita, atau sepupu kita, atau siapa yang kita kenal dekat, terus dia ngaku sama kita bahwa dia LGBT. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman, saya mau menutup dengan ayat ini. Filipi 2 ayat 5 firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kita bayangkan Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang ke dunia di tengah-tengah semua manusia, semua berdosa, gak ada yang gak berdosa. Waktu dia datang, dia menjumpai kita semua dengan penuh kasih, dengan pikiran dan perasaan yang menerima kita orang-orang berdosa. Bahkan dia rela korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua yang berdosa, supaya kita jangan sampai binasa dan kita bisa masuk di dalam hidup yang kekal karena menerima pengampunan darinya. Teman-teman, Tuhan yang menerima kita semua yang berdosa, Tuhan juga mau kita belajar untuk menerima saudara-saudara kita yang bergumul dengan LGBT. Teman-teman, kadang-kadang kita tuh kalau ketemu orang yang dari penampilan luarnya kayaknya ada tanda-tanda LGBT, terus kita nggak berani deket-deket karena jangan-jangan kita mengalami situasi yang namanya homofobia. Homofobia itu kita takut sama orang yang punya kecenderungan homoseksual. Apa yang bikin kita takut? Ketakutan yang paling besar adalah kalau saya laki-laki ketemu orang yang kayaknya gambarannya ada karakteristik gay atau homonya, yang paling ditakuti adalah takut ditaksir, teman-teman ya. Kita kan kalau jadi pria normal atau wanita normal juga bukan semua cowok atau semua cewek kita sukain. Kita hanya suka cowok atau cewek tertentu. Jadi kalau orang yang gay seperti itu bukan berarti dia setiap ketemu cowok pasti dia naksir. Enggak, teman-teman. Nah, kita nih mesti hati-hati. Mereka itu butuh kasih dan penerimaan. Dengan kondisi mereka yang berbeda seperti itu, mereka itu banyak dijauhi, banyak ditolak. Makanya mereka gembar-gemborkan kampanye misalnya secara masif, supaya mereka bisa bertemu dengan komunitas yang sesama homoseksual, supaya mereka bisa diterima di sana. Nah, kalau komunitas yang sehat tidak menerima, bagaimana mereka bisa pulih? Mereka yang terima justru yang gak sehat. Maka kita mesti belajar punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Terima mereka, support mereka. Nah, kita terima pribadinya, tapi bukan kita berkompromi atau kita setuju dengan perilakunya. Kita tetap akan patuh pada firman Tuhan bahwa perilakunya itu tidak tepat, dan kita akan berteman dengan dia, mendampingi dia. Kalau dia mau dipulihkan, kita akan support dia, mendampingi dia, mencari pertolongan yang bisa menolong dia. Oke, kira-kira apa yang saya mau sampaikan berhenti sampai di sini. Saya serahkan kembali kepada host. Kalau ada tanya jawab atau ada diskusi, persilahkan. Di Alkitab itu berprioritas itu karena apa? Alasannya sudah ya. Terima kasih. Karena bagi kami kekhawatiran yang terbesar, kami berharap dengan tanggung jawab saudara tua, identitas bisa punya tanggung jawab yang kami mainkan secara masif. Tapi dari kekhawatirannya adalah faktor lingkungan. Yang menjadi ancaman besar bagi generasi mereka adalah faktor lingkungan, dunia real dan dunia maya yang mempengaruhi mereka. Nah, sehingga bergerak dari ini adalah mereka sebagai korban.
SMA Kristen Kalong Kudus. Shalom semua. Pertanyaan zaman sekarang kan mulai banyak berkembang LGBT di kalangan anak-anak remaja. Tentunya pasti ada dasar-dasar yang mendasari kenapa sih ada LGBT itu. Nah, aku mau tanya argumen apa yang paling sering yang dikeluarkan untuk membenarkan hak LGBT, juga bagaimana cara kita respon kepada argumen-argumen ini. Baik, terima kasih. Janjimu
can outlast the night. I need the kind of love that is willing to fight when the going gets tough and my strength's not enough. I see you showing up like never before. This battle for my heart, you took over from the start. You are the peace when my mind's at war. You will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You are still by my side. You will never stop fighting for me. You will never stop fighting for me. In the perfect timing, you make all things right. You paint a silver lining in this heart of mine. When the going gets tough and my strength's not enough, I see you showing up like never before. This battle for my heart, you took over from the start. You are the peace when my mind's at war. You will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You are still by my side. You will never stop fighting for me. You will never stop fighting for me. Your love is winning me over. Your heart is pulling me closer. Your love is winning me over. Your heart is pulling me closer. You will never stop fighting for me, fighting for me. Every word is a promise you keep. You're by my side. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody. You stand up for me in the darkness. You're by my side. You will never stop. You will never stop fighting for me. 3 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a, demikian firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman, tema kita Who Defines You, yang mendefine kita secara tepat itu adalah Tuhan pencipta kita. Dan Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, kita berharga di matanya. Dan dia berkata, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau kita berasal dari keluarga yang mungkin kita kekurangan kasih sayang, kalau kita berasal dari lingkungan yang mungkin tidak ideal, yang tidak menerima kita, yang tidak melihat kita berharga, ingat ada Tuhan pencipta kita yang selalu melihat kita berharga, melihat kita mulia, dan mengasihi kita. Itu cukup buat kita. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh lengkapi kami kembali. Kami bersyukur untuk Ko Aweng yang boleh menyampaikan banyak hal untuk kami boleh belajar bersama. Tuhan, kami tahu dalam proses kami sebagai anak-anak remaja ada begitu banyak hal faktor di luar kami maupun di dalam kami yang mungkin
ganggu atau membuat kami bingung begitu ya dengan identitas yang kami punya. Tapi kami mau terus belajar bahwa kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan yang akan memampukan kami. Biar kami boleh belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan kami boleh mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala pergumulan yang mungkin saat ini anak-anak-Mu hadapi, biarlah Tuhan yang akan terus bercampur tangan menolong menguatkan mereka. Dan kami orang tua, guru yang ada di sekolah, biarlah kami juga boleh mendampingi setiap anak-anak yang ada ini sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kerohanian mereka, di dalam pengenalan diri mereka sendiri dan pengenalan akan Tuhan dengan jauh lebih baik dan semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kegiatan kami pada hari ini. Dan kami akan menutupnya bersama-sama. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan terus menjaga dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ternyata ada di Semanggi. Walaupun kita berpisah sekarang, suatu saat kita bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Kami perwakilan dari Seminar LGBT mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara lain. See you.